Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Langit di atas selo malam itu bertabur bintang. Jalanan kecil yang membawa saya menuju base camp Barameru terasa sepi, hanya diterangi lampu-lampu redup dari rumah-rumah penduduk. Ada sesuatu yang tak biasa di udara, sebuah perasaan ganjil yang merayap pelan. Entah karena dinginnya udara pegunungan atau karena pikiran saya sendiri yang terlalu banyak membaca cerita mistis tentang Gunung Merapi. Ketika tiba di base camp, suasana ramai. Beberapa pendaki duduk melingkar di sekitar api unggun kecil, berbincang sambil meminum kopi panas. Saya menarik napas panjang, berusaha mengusir perasaan tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Langkah saya membawa diri ke dalam bangunan utama untuk registrasi. Di balik meja registrasi, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput menyambut saya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Malam ini malam satu suro," katanya, suaranya berat dan pelan. "Kamu yakin mau mendaki sendirian?" Pertanyaannya menusuk. Saya mengangguk, mencoba terlihat yakin. "Iya, Pak. Saya sudah sering mendaki solo." Dia memandang saya lama, seolah mencoba mencari sesuatu di balik wajah saya. Setelah itu, dia menyerahkan formulir dan peta jalur pendakian. "Hati-hati, Nak. Jangan lupa berdoa sebelum masuk jalur." Saya hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Peringatannya terus terngiang-ngiang saat saya keluar dari ruangan itu. Di luar, seorang pendaki muda dengan rambut gondrong menyapa. "Sendirian, Mas?" tanyanya ramah. "Iya," jawab saya sambil memasukkan peta ke dalam ransel. "Saya Aryo. Kalau mau gabung aja sama saya dan teman-teman," tawarnya sambil menunjuk ke arah sekelompok pendaki yang sedang mengikatkan tali pada tenda mereka. Saya mempertimbangkan tawarannya sejenak, tetapi akhirnya menolak dengan sopan. "Terima kasih, Mas Aryo, tapi saya sudah terbiasa sendiri." Dia mengangguk, meskipun ada sorot heran di matanya. "Hati-hati, Mas. Malam satu suro ini memang beda auranya." Ucapan itu membuat tengkuk saya meremang. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum sebelum melangkah menjauh menuju jalur pendakian. Malam semakin larut saat saya mulai berjalan meninggalkan base camp. Langkah pertama di jalur yang gelap selalu terasa berat, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut akan kegelapan. Perasaan seperti diawasi mulai muncul. Saya menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin malam. Saya menggenggam tali ransel lebih erat, berusaha mengusir pikiran buruk. "Hanya perasaan," gumam saya, lebih kepada diri sendiri. Namun, malam satu suro di Gunung Merapi ternyata menyimpan rahasia yang tak akan pernah bisa saya bayangkan. Angin malam menyapu lembut wajah saya saat melangkah meninggalkan base camp. Jalur menuju pos 1 cukup landai, melewati ladang-ladang penduduk yang sesekali diterangi oleh lampu redup dari rumah-rumah kecil di kejauhan. Di beberapa titik, suara jangkrik dan kodok mengiringi langkah saya. Namun, semakin jauh meninggalkan keramaian base camp, suasana berubah. Keheningan mulai merajai. Langkah kaki saya terdengar jelas di atas tanah berbatu. Tidak ada lagi suara serangga atau hewan malam lainnya, hanya ritme langkah saya yang bergema seolah-olah ditemani oleh gema lain. Saya berhenti, mencoba mendengarkan lebih saksama. Diam. Hening yang menekan membuat tengkuk saya sedikit meremang. Saya melanjutkan perjalanan, berusaha fokus pada jalur yang menanjak perlahan. Udara semakin dingin, dan senter di tangan saya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Dalam keheningan itu, suara samar terdengar. Awalnya hanya seperti desiran angin yang menyusup di antara pepohonan, tapi semakin lama semakin jelas. Itu bukan angin. Itu suara seseorang, suara yang memanggil. "Rio." Langkah saya terhenti seketika. Jantung saya berdebar keras, dan saya memutar kepala mencari asal suara itu. Tidak ada siapa-siapa di sekitar saya. Cahaya senter saya menyapu jalur, menerangi pohon-pohon yang berdiri diam seperti penjaga malam. Siapa yang memanggil nama saya? Saya yakin tidak ada orang lain di sekitar sini. "Mungkin hanya pikiran saya sendiri," gumam saya pelan, mencoba meyakinkan diri. Tapi langkah saya mulai terasa berat, seolah-olah tubuh saya menolak melanjutkan perjalanan. Rasa dingin mulai menjalar hingga ke tulang, meskipun saya mengenakan jaket tebal. Saat saya melangkah lebih jauh, saya melihat sesuatu di sudut mata rembelat, sekelebat bayangan putih melintasi jalur di depan saya.
Saya menoleh cepat, mengarahkan senter ke arah itu, tetapi tidak ada apa-apa. Lagi-lagi saya mencoba mengabaikannya. Pikiran saya mungkin sedang bermain-main, menciptakan bayangan dari ketakutan yang tidak seharusnya ada. Namun semakin saya melangkah, semakin sering saya melihat bayangan itu. Kadang-kadang muncul di antara pepohonan, kadang melintas cepat di depan saya seperti ingin menarik perhatian. Setiap kali saya berhenti dan memeriksa, tidak ada yang terlihat. Langkah saya semakin tergesa, berharap segera mencapai pos 1. Dalam hati, saya mulai bertanya-tanya, mengapa saya merasa begitu terisolasi di jalur yang biasanya ramai oleh suara alam? Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya keheningan yang menekan dan suara langkah kaki saya yang terasa lebih berat setiap detiknya. Akhirnya, papan kayu yang menandai pos 1 terlihat dari kejauhan. Saya menghela napas lega, meskipun perasaan ganjil itu belum juga hilang. Saya berdiri sejenak di pos 1, menatap ke belakang jalur yang baru saja saya lewati. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara. Tapi jauh di dalam hati, saya merasa keheningan ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sunyi. Jalur menuju pos 2 mulai menanjak tajam. Batu-batu besar yang tersebar di sepanjang jalan membuat saya harus ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Malam semakin larut dan udara dingin semakin menusuk hingga menembus jaket saya. Kabut tipis mulai muncul, menari pelan di antara pepohonan. Pemandangan itu membuat jalur terlihat semakin suram. Langkah kaki saya terasa lebih berat, bukan karena lelah, tetapi karena perasaan aneh yang terus mengikuti sejak meninggalkan pos 1. Keheningan yang mengiringi saya sejak awal perjalanan belum juga berubah. Tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik daun, hanya suara langkah saya yang seolah bergema di dalam kepala. Di tengah perjalanan, saya merasa tanah di bawah kaki sedikit bergetar. Awalnya saya kira itu hanya gempa kecil, sesuatu yang biasa terjadi di kawasan pegunungan aktif seperti Merapi. Tapi getaran itu datang dan pergi dengan pola yang aneh, omula seperti ritme yang disengaja. Saya berhenti, mencoba merasakan lebih jelas. Getarannya tidak besar, tetapi cukup untuk tubuh saya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ketika saya melanjutkan langkah, suara aneh mulai terdengar, samar-samar seperti alunan musik gamelan dari kejauhan. Awalnya saya pikir itu hanya imajinasi, mungkin efek kelelahan yang mulai mengganggu konsentrasi saya. Namun, semakin saya berjalan, suara itu menjadi semakin nyata. Suara saron, kendang, dan gong bersaut-sahutan dalam irama yang teratur, melodi khas yang biasanya dimainkan dalam upacara adat Jawa. Saya berhenti lagi, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar seperti berasal dari arah kanan jalur, jauh di antara pepohonan. Padahal, saya tahu tidak mungkin ada upacara atau kegiatan tradisional di tengah hutan malam seperti ini. Rasa penasaran bercampur takut mulai menguasai saya. Siapa yang main gamelan di sini? Gumam saya pelan, lebih kepada diri sendiri. Ketika saya hendak melanjutkan langkah, suara lain muncul, lebih aneh dari sebelumnya. Suara kuda, tidak hanya satu, tetapi seperti ada beberapa kuda yang berlari di kejauhan. Saya memandang ke sekitar, tetapi tidak ada apa-apa kecuali kabut yang semakin tebal. Suara gemelan dan kuda kini bercampur, menciptakan harmoni yang janggal. Hati saya mulai diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Saya mempercepat langkah, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Namun setiap kali saya berjalan lebih jauh, suara-suara itu justru terdengar lebih dekat. Ada saat di mana saya merasa seperti dikelilingi oleh bunyi langkah kuda yang mengitari saya. Kuda-kuda itu tidak terlihat, tetapi gema langkah mereka begitu jelas hingga saya yakin mereka ada di sana, entah di mana. Kemudian di sela-sela bunyi gamelan dan langkah kuda, suara lain mulai terdengar, suara manusia. Suara itu seperti tawa pelan, disusul dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa saya pahami. Saya mencoba menutup telinga, tetapi suara itu tetap terdengar, seolah-olah langsung masuk ke dalam kepala saya. Rio. Bisik suara itu seperti memanggil nama saya dengan nada melengking. Saya menoleh ke belakang, mengarahkan senter ke jalur yang baru saja saya lalui. Tidak ada apa-apa, tetapi entah dari mana, angin dingin berhembus kencang, menyapu tubuh saya hingga membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Saya berusaha menguatkan diri, melanjutkan langkah menuju pos 2 yang rasanya semakin jauh. Napas saya mulai berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena rasa cemas yang menumpuk. Dalam hati, saya terus berdoa, berharap bisa segera sampai di tempat yang lebih aman. Ketika akhirnya papan pos 2 terlihat dari kejauhan, tubuh saya terasa sedikit lega. Namun, suara-suara itu belum juga hilang.
Bahkan ketika saya tiba di pos 2 dan duduk sejenak untuk mengatur napas, suara gamelan masih terdengar samar di kejauhan. Saya memandang sekitar, mencoba mencari sumbernya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Di pos 2, saya merasa lebih waspada dari sebelumnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi saya tahu perjalanan ini tidak akan menjadi pendakian biasa. Suara gamelan dan kuda itu akan terus menjadi misteri yang menghantui saya sepanjang malam. Pasar Bubrah akhirnya terlihat di depan mata setelah melewati jalur menanjak yang melelahkan. Cahaya bulan yang tersembunyi di balik kabut memberikan suasana suram pada hamparan bebatuan besar dan pasir vulkanik yang menghampar di tempat ini. Tidak ada lagi pohon atau semak-semak, hanya ruang terbuka yang terasa kosong sekaligus mencekam. Beberapa tenda sudah berdiri di sana, terlihat seperti titik-titik warna-warni di tengah gelapnya malam. Saya memilih tempat sedikit menjauh dari keramaian, dekat dengan sebuah batu besar yang cukup tinggi untuk memberikan sedikit perlindungan dari angin dingin yang terus bertiup kencang. Saat mulai mendirikan tenda, seorang pendaki yang saya temui di base camp mendekati saya. Aryo namanya bersama beberapa temannya. "Mas, tenda di sini aja sama kita, biar rame," tawarnya dengan nada ramah. Saya tersenyum kecil, meskipun dalam hati merasa lega mendengar suara manusia setelah perjalanan yang begitu sunyi dan penuh gangguan tadi. "Makasih mas, tapi saya lebih nyaman sendiri," jawab saya sambil melanjutkan merapikan tali tenda. Aryo menatap saya dengan raut sedikit bingung, tetapi tidak memaksa. "Oke mas, kalau ada apa-apa, tenda kita di sebelah sana ya," ujarnya sambil menunjuk kelompok tendanya yang tidak terlalu jauh. Saya mengangguk, merasa sedikit tenang mengetahui ada orang lain di dekat saya. Setelah tenda berdiri, saya duduk sejenak di depan pintu tenda sambil meminum air dari botol yang mulai terasa dingin. Angin Pasar Bubrah membawa aroma belerang samar, mengingatkan saya bahwa tempat ini adalah pintu menuju puncak Merapi yang aktif. Sambil memandangi langit, saya berpikir bahwa perjalanan ini terasa lebih berat dan lebih aneh dari biasanya. Tetapi di tengah kelelahan, rasa ingin tahu untuk mencapai puncak esok pagi mengalahkan segala keraguan. Saya masuk ke dalam tenda, merapikan sleeping bag, dan mencoba memejamkan mata. Suara angin di luar seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil, tetapi tubuh saya terlalu lelah untuk peduli. Dalam hitungan menit, saya mulai terlelap. Tidur saya yang tenang tiba-tiba terasa berubah. Seperti ada sesuatu yang menarik tubuh saya ke dalam kegelapan. Sensasi itu begitu nyata, membuat saya terlempar dari kesadaran, jatuh ke dalam ruang yang tidak berujung. Ketika saya membuka mata, saya tidak lagi berada di dalam tenda. Di sekitar saya, suasana telah berubah. Pasir dan bebatuan Pasar Bubrah kini tergantikan oleh sebuah pasar tradisional yang ramai. Namun ada yang aneh. Pedagang-pedagang di pasar ini tidak seperti manusia biasa. Wajah mereka cacat atau berbentuk aneh. Beberapa memiliki tangan yang menyerupai cakar, dan ada yang matanya menonjol keluar seperti tidak pada tempatnya. Barang dagangan mereka lebih aneh lagi. Anggota tubuh manusia seperti tangan, kaki, atau bahkan kepala tersusun rapi di atas tikar. Saya mencoba melangkah, tetapi tubuh terasa begitu berat. Di tengah kebingungan itu, seorang kakek tua dengan jubah hitam menepuk bahu saya. "Ikut aku," katanya dengan suara serak dan penuh wibawa. Saya ingin menolak, tetapi tubuh saya seperti kehilangan kendali. Kakek itu berjalan pelan, dan saya hanya bisa mengikutinya tanpa bertanya. Dia membawa saya ke sebuah lorong sempit yang perlahan berubah menjadi seperti gua. Dindingnya basah dan dingin, dan suasananya semakin mencekam. Di ujung lorong, saya melihat pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Manusia-manusia dikurung dalam kerangkeng besi. Tubuh mereka penuh luka, dan mereka merintih kesakitan. Penjaga mereka adalah makhluk aneh. Ada yang berkepala anjing, berkepala monyet, bahkan seekor ular besar dengan kepala manusia berdiri menjaga salah satu kandang. Tiba-tiba, pandangan saya tertuju pada salah satu kerangkeng. Di sana, seorang yang saya kenal baik, tetangga saya yang telah meninggal sebulan lalu, sedang duduk dengan tubuh penuh luka cambukan. Dia menangis, merengek minta tolong, memanggil nama saya. Hati saya tergerak dan saya mencoba melangkah mendekat. Tetapi kakek tua itu menahan saya dengan satu gerakan tangan. "Bukan urusanmu," katanya tegas. Matanya menatap tajam, membuat saya membeku di tempat. Kakek itu mengajak saya melanjutkan perjalanan melalui lorong-lorong yang semakin gelap. Di kejauhan, saya melihat sinar putih terang seperti sebuah pintu keluar. Saya mempercepat langkah, ingin segera mencapai ujung lorong itu. Tetapi, tepat ketika saya hendak menyentuh cahaya,
semuanya menghilang. Saya terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuh saya basah oleh keringat meskipun udara di luar begitu dingin. Saya masih berada di dalam tenda, tetapi suara resleting tenda yang terbuka membuat saya terkejut. Wajah Aryo muncul dari balik tenda. "Mas, nggak apa-apa. Tadi saya dengar Mas teriak-teriak di dalam tenda," katanya dengan nada khawatir. Saya terdiam, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk dianggap hanya sebuah bunga tidur. "Saya nggak apa-apa, Mas," jawab saya pelan. Aryo memandang saya dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Kalau butuh sesuatu, langsung ke tenda saya aja ya." Setelah dia pergi, saya hanya bisa duduk di dalam tenda, mencoba menenangkan diri. Saat itu saya sadar malam di Pasar Bubrah ini membawa pengalaman yang akan terus melekat dalam ingatan saya. Udara Pasar Bubrah terasa menusuk hingga ke tulang, membuat saya sulit untuk sepenuhnya sadar. Jam menunjukkan pukul 3:45. Di luar, suara obrolan kecil terdengar samar dari tenda-tenda lain. Beberapa pendaki sudah mulai bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Saya menguatkan diri untuk keluar dari kehangatan sleeping bag. Badan masih terasa lelah, tetapi mimpi aneh tadi malam terus terngiang seperti bayangan yang enggan pergi. Ada rasa enggan, tetapi juga rasa penasaran yang mendorong saya untuk melangkah lebih jauh. Puncak Garuda menanti. Keluar dari tenda, dingin pagi langsung menyerbu. Langit di atas tampak penuh bintang, seperti kain hitam yang ditaburi butiran berlian. Di kejauhan terlihat beberapa lampu senter bergerak perlahan ke arah puncak. Saya menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian dan semangat. "Mas, sudah siap?" Suara familiar mengagetkan saya. Pendaki yang tadi malam membuka tenda saya berdiri di sana, mengenakan jaket tebal dan headlamp yang sudah menyala. "Belum, lagi siap-siap?" jawab saya singkat, sembari mengancingkan jaket dan menyusun barang-barang ke dalam carrier. "Kalau mau, bareng aja sama kita," tawarnya. Dia menunjuk ke arah kelompok kecil yang sedang berkumpul, beberapa meter dari tenda saya. Saya sempat ragu. Keinginan untuk mendaki sendiri masih kuat, tapi pengalaman semalam membuat saya berpikir ulang. Saya menimbang sejenak sebelum menjawab. "Boleh, Mas. Tunggu sebentar ya. Saya siap-siap dulu." Setelah memastikan semua peralatan sudah siap, botol air, snack, dan headlamp, saya bergabung dengan kelompok itu. Ada 3 orang lainnya selain dia. Mereka semua terlihat ramah dan semangat meskipun wajah lelah sedikit tampak. "Mas Rio ya?" Salah satu dari mereka menyapa. Sepertinya pendaki yang saya kenal tadi malam sudah memperkenalkan saya kepada yang lain. Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Perjalanan dimulai sekitar pukul 4 pagi. Langkah-langkah kami terasa berat di awal, karena jalan dari Pasar Bubrah menuju puncak terdiri dari pasir vulkanik yang licin. Setiap pijakan seakan mundur setengah langkah, membuat kami harus berhati-hati. Saya mencoba fokus pada setiap langkah, tetapi pikiran saya terus melayang ke mimpi aneh tadi malam. Bau samar dari lorong gelap itu seolah masih melekat di ingatan. Saya melirik ke langit, mencoba mencari ketenangan di antara bintang-bintang. "Kamu kayaknya mikir sesuatu terus, Mas," kata pendaki yang berjalan di samping saya, memecah keheningan. "Masih mikir mimpi tadi malam ya?" Saya tersentak, tidak menyangka dia menebak tepat. "Iya, Mas," jawab saya pelan. Dia tersenyum kecil. "Gak usah terlalu diambil hati. Gunung itu memang kadang suka bawa cerita aneh, apalagi kalau mendaki sendirian." "Memangnya kamu pernah ngalamin juga?" saya bertanya, penasaran. "Banyak," jawabnya sambil tertawa pelan. "Tapi saya anggap itu bagian dari pengalaman. Yang penting kita selalu hormat sama alam dan gak lupa berdoa." Kata-katanya terasa menenangkan, meskipun rasa was-was dalam hati saya belum sepenuhnya hilang. Langkah kami terus berlanjut, semakin tinggi, udara semakin dingin, dan angin semakin kencang. Namun semangat untuk mencapai puncak mulai mengalahkan rasa lelah. Suara tawa dan obrolan ringan dari kelompok kami menjadi hiburan kecil yang membantu saya melupakan mimpi buruk tadi malam. Perlahan tapi pasti, puncak Merapi mulai terlihat di depan mata. Cahaya oranye dari matahari yang mulai terbit mulai menyinari jalur pendakian, memberikan kehangatan dan harapan. Saya tersenyum kecil. Sedikit lagi. Langkah demi langkah terakhir menuju puncak terasa paling berat. Pasir vulkanik yang licin membuat setiap pijakan seperti cobaan tersendiri. Udara semakin tipis, dingin semakin menggigit, tetapi semangat kami tidak surut. Cahaya jingga dari ufuk timur semakin jelas, seolah menyambut kami dengan hangat di tengah dinginnya suasana. Ketika akhirnya mencapai puncak Garuda, pemandangan yang luar biasa menyambut kami.
Kabut pagi melayang-layang di sekitar kawah memberikan suasana mistis. Matahari mulai muncul dari balik cakrawala, menumpahkan cahaya oranye keemasan yang menyelimuti puncak-puncak di sekitarnya. Gunung Merbabu terlihat berdiri kokoh di kejauhan, seolah menjadi penjaga bagi Merapi. Kami semua terdiam, terpesona oleh keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti berdiri di dunia lain di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang benar-benar berusaha mencapainya. Sampai juga Mas, ujar salah satu pendaki di samping saya, suaranya terdengar lega dan penuh rasa syukur. Saya mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Udara dingin yang tipis terasa berbeda di sini, mengingatkan saya betapa kecilnya saya di hadapan keagungan alam ini. Semua mimpi buruk, ketakutan, dan rasa lelah yang saya alami sepanjang perjalanan terasa sirna, tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Keindahan seperti ini memang nggak bisa dilihat di tempat lain, ujar pendaki lain. Dia mengeluarkan kamera dan mulai mengambil beberapa foto. Saya hanya berdiri di tepi kawah, membiarkan pandangan saya menyapu ke segala arah. Di sisi lain kawah, jalur pendakian yang baru saja kami lewati terlihat begitu kecil, hampir tidak berarti dibandingkan luasnya dunia di sekitar kami. Puncak Garuda sendiri tidak sebesar yang saya bayangkan. Formasinya berbatu-batu tajam, seolah menjadi simbol keganasan Merapi yang tak pernah berhenti memberi peringatan. Namun, di balik kerasnya batu dan sejarah letusan dahsyat, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan seperti sebuah keajaiban yang tersembunyi di dalam kekacauan. Mas Rio, panggil salah satu pendaki, memecah lamunan saya. Foto bareng yuk! Saya bergabung dengan mereka, tersenyum tipis di tengah rasa lelah yang masih tersisa. Kami saling bertukar cerita dan tawa, merayakan keberhasilan kecil ini bersama. Sebelum kami memulai perjalanan turun, saya meluangkan beberapa menit untuk berdiri sendiri, memandangi kawah yang menganga di depan saya. Di sana, saya berdoa dalam hati, memohon keselamatan untuk perjalanan pulang, dan mengucap syukur atas kesempatan ini. Perasaan yang saya rasakan di puncak ini sulit dijelaskan. Sebuah percampuran antara kerendahan hati, kekaguman, dan rasa hormat terhadap alam yang jauh lebih besar dari diri saya. Saat kami mulai turun, sinar matahari sudah menyinari jalur dengan sempurna, membuat perjalanan kembali terasa lebih ringan. Namun di dalam hati, saya tahu pengalaman ini tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.